Jadi waktu itu saya cuma mengandalkan Tuhan karena saya nggak punya siapa-siapa. Jadi apapun itu saya serahin semua sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saya pengen dipeluk Tuhan. Aku pengen banget ngerasain gimana wangi anakku, gimana ngeliat muka anakku. Semuanya aku serahin sama Tuhan. Dan Tuhan menggantikan semuanya. Tuhan menggantikan. Tuhan bisa menjadi orang tua saya. Saya bisa kayak ngerasa manja-manja sama Tuhan. Itu yang saya rasakan. Mulai dari situ saya bilang, wah ini Tuhan luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan maaf ya kalau kemarin aku marah-marah sama Tuhan kayak gitu ya, jadi ngomongnya kayak bahasa manusia gitu. Karena saya ngerasa ya Tuhan ada Bapak saya gitu loh. Saya anaknya, saya bisa ngeluh apapun itu gitu. Jadi itu yang saya lewatin seperti itu, Pak. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya harap saudara-saudara dalam keadaan baik-baik saja dimanapun saudara berada. Dan kembali lagi di dalam program kesaksian Murtadin Terbaru. Dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang pernah menang dalam Indonesian Idol. Tetapi sama-sama mari saya akan mengajak saudara untuk membuka ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Nah, di dalam kesaksian saudari kita ini, kita tahu awalnya dia beragama Muslim dan semenjak dia SD, dia sangat menyukai pelajaran agama Kristen dan dia selalu mengikuti pelajaran agama Kristen dan dia tertarik dengan pujian-pujian yang dinaikkan setiap pelajaran agama itu. Dan ketika dia menerima Yesus, dia harus memikul salib. Sebagaimana kita tahu, ketika kita mengikut Yesus, kita harus siap menerima apapun yang terjadi. Meskipun kita harus memikul salib, tetapi kita yakin bahwa Yesus ada bersama kita. Dan melalui video ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, bagaimana dia melalui prosesnya ketika dia dijauhi oleh keluarganya, dijauhkan dari anak kandungnya sendiri, dan bagaimanakah dia melewati pergumulan dalam kehidupannya dalam mengikuti Yesus. Mari kita dengarkan kesaksiannya bersama. Nah, ini kan saya kan ketika saya baru terima Yesus kan banyak yang menjauhi saya, termasuk teman-teman saya, sahabat saya semuanya menjauhi saya. Jadi saya pernah waktu itu di titik yang saya benar-benar lagi sakit sendirian, lagi sakit, saya nggak punya siapa-siapa. Saya cuma ngomong sama Tuhan, dan saya tuh rajin banget ngomong sama Tuhan. Saya ngomongnya tuh, biasanya orang-orang kan mungkin berdoanya kan pas pagi, malam gitu kan. Saya setiap hari saya ngobrol sama Tuhan. Sampai makan pun saya bilang, Tuhan aku makan ya, temenin aku ya Tuhan. Udah kayak orang gila. Karena saya nggak punya siapa-siapa, saya cuma punya Tuhan. Waktu itu saya pernah kerasa kangen banget sama anak saya. Dan saya waktu itu lagi sakit panas. Waktu itu saya 38, hampir 39 derajat. Saya menggigil. Saya bilang sama Tuhan, aku cuma pengen dipeluk. Aku kangen sama orang tua aku kangen sama anakku. Aku cuma pengen dipeluk. Saya bilang gitu kan. Dan Tuhan itu saya ngerasa Tuhan itu peluk saya. Saya kedinginan waktu itu menggigil, Tuhan peluk saya. Saya ngerasain banget dekapannya seperti apa. Jadi waktu itu saya cuma mengandalkan Tuhan karena saya nggak punya siapa-siapa. Jadi apapun itu saya serahin semua sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saya pengen dipeluk Tuhan. Aku pengen banget ngerasain gimana wangi anakku, gimana ngeliat muka anakku. Semuanya aku serahin sama Tuhan. Dan Tuhan menggantikan semuanya. Tuhan menggantikan. Tuhan bisa menjadi orang tua saya. Saya bisa kayak ngerasa manja-manja sama Tuhan. Itu yang saya rasakan. Mulai dari situ saya bilang, wah ini Tuhan luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan maaf ya kalau kemarin aku marah-marah sama Tuhan kayak gitu ya, jadi ngomongnya kayak bahasa manusia gitu. Karena saya ngerasa ya Tuhan ada Bapak saya gitu loh. Saya anaknya, saya bisa ngeluh apapun itu gitu. Jadi itu yang saya lewatin seperti itu, Pak. Luar biasa kesaksian dari saudara ini, saudaraku.
kita menerima Yesus, kita harus siap menerima apapun konsekuensi yang akan kita alami. Apalagi dengan keluarga kita. Tidak mudah keluarga kita akan menerima kita. Tetapi puji Tuhan, puji syukur kita memiliki Allah yang setia, Bapa yang setia yang selalu bersama dengan kita. Dia akan selalu berada di titik walaupun kelemahan kita sekalipun, dia tetap ada, dia berada untuk menolong kita, memberi kita kekuatan, dan Tuhan akan gantikan itu. Dia akan memberikan kepada kita kasih-Nya, berkat-Nya yang melimpah-limpah. Dia akan memberikan anugerah di balik setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita saling menguatkan sehingga iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kita percaya padanya, semuanya akan Dia berikan kepada kita. Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita. Dia ada bersama kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia mengerti dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita berserah kepadanya, Dia pasti akan menuntun jalan kita. Amin, saudaraku. Semoga melalui kesaksian ini, setiap kita yang baru menerima Tuhan Yesus, biarlah kita dikuatkan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan bersama kita. Jangan takut, jangan gentar, tetapi kita tetap berfokus pada tujuan kita. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi ingat, Tuhan bersama kita. Amin. Terima kasih. Sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Tuhan Yesus memberkati.